Halo anandaku semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini mengawali pembelajaran di semester 2, kita memasuki tema 5, cuaca. Dalam pembelajaran matematika kita kali ini, kita akan mempelajari tentang membandingkan pecahan. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat membandingkan dua pecahan yang berpenyebut sama dengan tepat. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat membandingkan dua pecahan dengan pembilang yang sama dengan tepat. Tentu kamu masih ingat tentang pembelajaran kita di semester 1 tentang pecahan. Kita ingat-ingat kembali ya, apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan dalam matematika yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang terletak di bagian atas, sedangkan penyebut terletak di bagian bawah. Perhatikan gambar berikut ini. Satu potong dari dua potongan yang ada bernilai setengah atau 1/2 bagian, di mana bagian atas yaitu bilangan 1 adalah pembilang dan bilangan 2 yang ada pada bagian bawah adalah penyebut. Lambang pecahan ditulis dengan pembilang per penyebut. Contoh bentuk bilangan pecahan diantaranya 1/2, 1/3, dan 1/4. Ini adalah pecahan sederhana. Perhatikan gambar. Satu pisa ini dibagi menjadi 4 bagian sama besar, di mana setiap potongan pisa ini bernilai 1/4. Dibaca 1/4 atau 1/4. Sekarang kita akan membandingkan pecahan. Perhatikan kedua gambar berikut. Pada gambar yang pertama ini, pizza dibagi menjadi 3 bagian sama besar, di mana satu potong bernilai 1/3. Pada gambar yang kedua, sebuah pizza dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Satu potong pizza ini bernilai 1/4. Nah, sekarang potongan manakah yang lebih besar? Ya, potongan kue yang dibagi 3 lebih besar dari potongan kue yang dibagi menjadi 4. Dapat dilihat pada gambar bahwa satu potong kue yang bernilai 1/3 ini lebih besar daripada potongan kue yang bernilai 1/4. Dalam membandingkan dua pecahan, kita menggunakan tanda perbandingan seperti tanda lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Sekarang kita akan belajar membandingkan pecahan yang berpenyebut sama. Sekarang perhatikan dua bilangan pecahan berikut. Ada 3/5 dan 4/5. Manakah yang lebih besar dari kedua bilangan pecahan berikut? Nah, sekarang kita perhatikan. Kedua bilangan ini memiliki penyebut yang sama, yaitu 5. Untuk membandingkan pecahan yang berpenyebut sama, jika penyebutnya sama, maka kita perhatikan pembilangnya atau bilangan yang ada di atas. Semakin besar pembilangnya, maka semakin besar nilai pecahannya. Di sini kita bisa membandingkan bahwa pembilang 3 dan 4 yang paling besar adalah
4. Betul. Jadi yang kita lingkari di sini adalah 4/5. Sekarang perhatikan contoh lainnya. Berilah tanda pembanding lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan untuk bilangan pecahan berikut ini. Tiga per 5 dan 4/5. Kalau kita perhatikan, di sini penyebutnya sama-sama 5. Yang berbeda adalah pembilangnya. Masih ingat kan kalau kita ingin membandingkan dua bilangan dengan penyebut yang sama, maka kita perhatikan pembilangnya atau bagian atasnya. Semakin besar pembilangnya, maka semakin besar juga nilai pecahannya. Sekarang 3/5 lebih titik-titik dari 4/5. Atau kalau kita bandingkan, pembilangnya 3 lebih titik-titik daripada 4. Ayo, apa jawabannya? Iya, betul sekali. 3 lebih kecil daripada 4. Jadi, 3/5 lebih kecil daripada 4/5. Perhatikan bilangan pecahan berikutnya. 8/10 dan 4/10. Di sini penyebutnya sama. Nah, jika penyebut sama, kita akan membandingkan pembilangnya atau bagian atas bilangannya. 8 lebih titik-titik daripada 4. Ya, 8 lebih besar daripada 4. Jadi 8/10 lebih besar daripada 4/10, ya. Contoh berikutnya, 2/12 dan 7/12. Sekarang kita bandingkan. Di sini masih bilangan yang berpenyebut sama. Kita akan bandingkan pembilangnya. 2 lebih titik-titik daripada 7. Ya, 2 lebih kecil daripada 7. Jadi 2/12 lebih kecil daripada 7/12. Berikutnya kita akan membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama. 3/5 dan 3/6. Di sini penyebutnya berbeda. Yang sama adalah pembilangnya, yaitu sama-sama 3. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama? Ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, jika kedua pecahan memiliki pembilang yang sama, maka perhatikan penyebutnya. Jadi yang akan kita bandingkan nanti adalah penyebutnya. Semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahan itu. Semakin kecil penyebutnya, maka semakin besar nilai pecahan itu. Sekarang kita akan bandingkan mana yang lebih besar dari kedua pecahan ini, 3/5 atau 3/6. Karena ini penyebutnya 5 dan 5 lebih kecil dari 6, artinya jika penyebutnya kecil, maka nilainya adalah besar. Ya, di sini nilai penyebut 5 lebih kecil dari nilai penyebut 6. Nah, artinya jika penyebutnya kecil, maka semakin besar nilai pecahannya. Jadi dapat kita simpulkan 3/5 ini adalah bilangan pecahan yang paling besar. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama, luas bagian yang diarsir adalah 2/4. Kemudian, pada gambar yang kedua, luas bagian yang diarsir adalah 2/6. Gambar manakah daerah arsirannya lebih besar? Jawabannya, daerah yang arsirannya lebih besar adalah gambar pecahan 2/4.
Kalau kita lihat pada gambar, daerah yang diarsir lebih besar pecahan 2/4 daripada daerah yang diarsir pada pecahan 2/6. Sehingga dapat ditulis dengan menggunakan tanda pembanding 2/4 lebih besar daripada 2/6. Perhatikan kedua gambar berikutnya. Tentukan nilai pecahannya dan manakah pecahan yang bernilai paling besar. Gambar yang pertama ini ada 4 bagian, di mana 2 bagian yang diarsir dari 4 keseluruhan. Jadi nilai pecahannya adalah 2/4. Pada gambar yang kedua, ada 2 bagian yang diarsir dari 3 keseluruhan bagian, sehingga dapat kita tentukan nilai pecahannya adalah 2/3. Sekarang kita bandingkan dengan melihat pada gambar. 2 bagian yang diarsir pada gambar pertama, kita bandingkan besarnya dengan 2 bagian yang diarsir pada gambar yang kedua. Mana yang lebih besar? Ya, betul sekali. Gambar yang kedua, bagian yang diarsir lebih besar daripada gambar yang pertama. Jadi, kita dapat memberikan tanda pembanding 2/4 lebih kecil daripada 2/3. Kalau dibalik, 2/3 lebih besar daripada 2/4. Nah, untuk lebih memahami tentang membandingkan pecahan, sekarang waktunya untuk kalian mengerjakan tugas latihan. Berilah tanda pembanding lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia. Ada 10 soal. Ditulis ulang ya soalnya, kemudian beri tanda pembanding yang tepat. Kerjakan di buku matematikamu ya. Setelah selesai, fotolah jawabanmu dan kirimkan ke Google Classroom. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat selalu, sampai jumpa.